Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi sore ini dengan saya Hadi Prabowo selaku pengelola di komunitas Investa, di mana Investa ini seperti kita ketahui adalah satu kelompok gitu ya, komunitas dari para investor-investor saham yang khususnya investor-investor retail ya. Dan saat ini sudah tergabung lebih dari 1.000 investor ya di seluruh Indonesia ini, bahkan ada beberapa di luar negeri. Nah, Investa ini lebih ke arah tujuan utamanya adalah edukasi ya, edukasi yang dulu adalah edukasi untuk para profesi, tapi sekarang lebih ke edukasi para investor saham yang ada di Indonesia, di Bursa Efek. Nah, kali ini saya ingin mengulas tentang fenomena kondisi pasar terkini. Ya, seperti kita ketahui teman-teman investor, saya kira ada paham bahwa terjadi pergerakan yang di ring sempit ya. Naik turunnya itu tidak terlalu agresif gitu, tapi di ring sempit ya. Ya antara 6.090 sampai 6.150 gitu ya di indeks ya. Bahwa beberapa saham itu ada yang naik tinggi, turun curam ya memang ya, tapi secara keseluruhan itu ada di ring sempit lah. Nah, kenapa itu terjadi? Dan kenapa juga banyak saham-saham blue chip yang sekarang ini nampaknya sedang kehilangan pamor gitu ya. Taruhlah seperti Unilever, Astra, Telkom, BRI, BCA gitu ya. Itu tidak sebagaimana mestinya gitu ya. Mereka cenderung flat dan bahkan terakhir ini banyak tertekan, apalagi Unilever ya. Dulu kalau kita bicara tentang Unilever, kita bicara Telkom, Astra gitu, wah itu saham-saham yang blue chip, yang super ya, yang top lah pokoknya. Tapi sekarang enggak. Nah, kenapa itu? Itu kan pertama menurut saya sekarang ini sudah banyak kan yang IPO, banyak pilihan, di mana pilihan saham-saham itu orang kan cenderung memilih mana yang bisa mendapatkan return yang secepat mungkin kalau bisa, ya secepat mungkin. Nah, sedangkan untuk saham-saham blue chip itu ya sekarang kan tahu ringnya juga sangat sempit juga. Lagian siklus ya, menurut saya siklus atau perkembangan bisnis terkini itu memang harus dicermati ya. Persaingan tambah banyak. Taruhlah kita bicara tentang Unilever ya, sekarang ini udah ya dapat dikatakan penurunannya udah lebih dari 25% kali ya. Itu turun. Nah, demikian pula Telkom ya, itu juga sama. Memang secara umum pandemi yang kita rasakan dari mulai 2020 awal itu sangat mempengaruhi kondisi bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan raksasa juga ya. Sehingga itulah kenapa investor ini sekarang udah ada pilihan, jadi milih aja yang lain gitu, yang bisa menghasilkan cuan gitu ya, lebih baik daripada di saham-saham blue chip itu. Nah, juga sekarang ini dengan munculnya saham-saham digital ya, IT. Ya, itu menjadi emas lah ya, menjadi bintang gitu di bursa. Setiap kali ada yang go public, yang berbau-bau digital, langsung naik.
kadang orang tidak melihat lagi valuasinya, tetapi dia melihat saya beli saham ini nanti akan naik segini misalnya, ya, sehingga dan dalam waktu yang relatif cepat. Ya kadang-kadang tidak secara orang yang beraliran fundamental mungkin agak kaget gitu ya melihat saham Arto gitu yang naik spektakuler ya, terus Agro gitu misalnya, BRIS gitu ya, itu mungkin dihitung secara fundamental yang asik gitu, yang biasa ngitungnya, itu mungkin nggak ada berani itu harga sampai segini. Tetapi inilah fakta bahwa pasar ini adalah pertaruhan kepercayaan dari investor terhadap suatu saham. Itu. Jadi itu bisa tumbuh. Harganya spektakuler itu karena kepercayaan itu. Nah, sekarang silahkan gitu ya, teman-teman sebagaimana menilai daripada pergerakan dari suatu saham itu akan tetap bersikukuh dengan fundamental, boleh ya, semua punya kebebasan. Ada yang lagi dengan lebih cenderung melihat ke prospek misalnya ya, atau technical ya, itu terserah ya. Kita tidak ada yang mengklaim mutlak mana yang paling benar gitu ya. Tapi ini saya bicara fenomena ya yang saat ini. Nah, yang selanjutnya adalah ya kondisi COVID ini kan kita belum tahu kapan selesainya. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat turun, naik lagi. Ya, dan belum kelihatan sebagai kapan itu akan terus landai turun belum, karena masih sangat sulit untuk ditebak gitu ya. Dan saya terus terang bukan ahli kesehatan, jadi ya saya belum tahu terus terang sampai kapan ini. Ya kita lihat aja ya data-data yang dirilis ya oleh Kementerian Kesehatan, oleh tim COVID gitu ya, kita ikuti aja. Nah, sehingga kondisi di Indonesia ini, bursa kita itu saat ini bisa berbeda atau berlawanan dengan bursa-bursa global maupun regional. Taruhlah kemarin Hong Kong ya turun 4%, Shanghai 2% lebih, kita juga turunnya juga segitu-segitu aja. Ketika dia naik tinggi juga kita segitu-segitu aja, gitu ya. Jadi nggak selalu harus bersama dengan bursa-bursa regional maupun global sebagaimana analisis dulu gitu ya, kita melihat kebiasaan lah ya. Ini yang terjadi. Dan satu lagi, itu sekarang ini sedang musim IPO dan musim right issue ya. IPO udah banyak sekali, dan bahkan sekarang ini sedang masuk satu saham yang mungkin terbesar ya nanti kapitalisasinya ya, atau dana yang dibutuhkan ini Bukalapak itu 21,9 ya, hampir 22 triliun, dan ini terbesar untuk IPO di Bursa Efek kita. Ini sedang menyedot dana publik. Kita tahu pada saat book building kemarin oversubscribe ya. Nah, sekarang memasuki masa pooling. Nah, ketika memasuki ini, sekarang tinggal kepercayaan investor ini terhadap saham Bukalapak tadi. Kalau mereka masuk, ya, investor kita ini kan sebagian besar itu ya comot sana comot sini, kali lubang tutup lubang. Itu yang saya tahu ya. Yang saya tahu sebagian seperti itu. Saya pernah mengamati ya beberapa karakter daripada investor itu. Jadi dia bisa aja dananya yang ada di portfolio jual dulu portfolionya ya, entah itu untung atau rugi, dia uangnya dipakai untuk beli IPO yang lebih bisa diharapkan. Itu ya dari pemikiran kebanyakan investor retail ya. Maaf. Nah, sehingga kalaupun mereka harus menjual saham-saham yang ada di pasar,
portfolio mereka di pasar, itu kan akan jadi supply. Ya, mereka akan menjual dan itu akhirnya tertekan kan pasar itu. Itu yang menyebabkan menurut pemikiran saya. Sementara ini ada banyak yang jual, dia operkan untuk membeli IPO di masa saat ini ketika pooling saham yang lagi menarik perhatian ya, Bukalapak ini. Mereka membeli di sana. Ya. Dan sebentar lagi itu juga sampai September kalau tidak salah itu ya, itu ada right issue yang gede-gedean dari BUMN, bahkan dari BRI ya, itu butuh dana yang besar sekali. Dia akan menyedot dana sampai 90-an triliun ya, bahkan secara tunai mungkin sekitar 41 triliunan. Itu juga besar. Sehingga disinilah problemnya atau permasalahannya, bagaimana mencari investor-investor baru. Syukur-syukur kalau ada investor asing masuk, tidak terlalu mengganggu pergerakan di bursa ya. Kalau hanya dari investor domestik saja, rasanya ya akan terjadi itu tadi, tekanan-tekanan terhadap saham-saham yang ada di bursa. Itu ya itu fakta ya, mereka akan nebus right BRI misalnya, Waskita atau saham yang lain ya, BNI juga, itu kan ada rencana banyak ini ya, right issue selain nanti tersita ke saham-saham IPO ya yang besar. Ini yang terjadi menurut kacamata saya. Ini adalah seperti itu. Dan ini saya pikir ya perlu kita ketahui semua ya, sebagai investor retail kita belajar kenapa ya kok begini. Kadang-kadang sahamnya fundamentalnya bagus tuh, tapi sahamnya turun. Nah, kalau terjadi supply besar-besaran, orang jual dulu, nanti saya mau beli ke saham yang IPO dulu atau untuk bayar right dulu. Nah, itu akan terjadi tekanan-tekanan terus-menerus. Nah, saya lihat dari sisi investor institusi yang biasanya menopang IHSG kita, nampaknya saya kok pesimis ya saat ini. Mereka sedang istirahat kayaknya. Ya bahkan banyak yang mengurangi sejak kasus Asabri, Jiwasraya dan beberapa reksadana yang bermasalah itu. Investor institusi nampaknya sedang galau juga. Mereka sekarang hati-hati sekali untuk investasi di saham ya. Mungkin mereka cari yang lebih aman ya, di surat berharga negara dan sebagainya begitu. Ini yang ada saat ini, teman-teman investor ya. Nah, saya bersama teman-teman tim kami, mentor-mentor kami yang ada di Investa, memang sedang bermaksud untuk yang tadinya kita edukasi melalui kelas gitu ya, sekarang nggak memungkinkan lagi kan kondisi seperti ini. Jadi kita hanya akan bicara melalui Zoom, YouTube gitu ya. Kita akan aktifkan. Jadi nanti kami sedang mendesain ya agar channel YouTube-nya Investa ini bisa terus berkembang gitu sebagai sarana edukasi buat investor retail. Dan untuk itu jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel YouTube Investa ini untuk mengikuti perkembangan ya nanti dari mentor-mentor kami yang lain, ulasan-ulasan maupun dari berbagai tipe investor akan bicara juga di forum ini ya, dan saya akan menempatkan sebagai host untuk itu ya. Sekali waktu saya akan ulas, saya Pak Hasan Zain Mahmud, ada Dwi Cahyo, ada Christian, ada Juli ya. Ini akan bicara, akan diskusi terus melalui YouTube kita ini dengan berbagai disiplin ilmu ya. Kita punya mentor fundamental, Bandarmologi, ada teknikal, Ichimoku, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, silahkan like, subscribe sekali lagi, dan ikuti terus YouTube kami. Dan bagi yang ingin bergabung di komunitas Investa bisa menghubungi kami hari Prabowo ya di 0877 000 85334 juga. Bisa WA kami untuk menjadi bagian dari member komunitas Investa.
Sekian ulasan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.